Hingga hampir sepekan pasca bencana banjir bandang dan tanah longsor, warga di Aceh Tamiang, Aceh tak kunjung menerima bantuan. Mereka mengeluhkan sulitnya mendapatkan makanan, air bersih, dan tempat tinggal yang hanyut diterjang bencana. Bahkan pakaian yang dikenakan pun hanya yang tersisa di badan. Barang-barang semua sudah habis, bahkan baju saja kami tidak punya. Banyak yang kelaparan, anak-anak di sini butuh makan, obat-obatan, tempat juga tidak ada Pak, udah hanyut semua. Kami butuh tenda Pak, kami butuh bantuannya. Belum dapat bantuan apapun, kami mau konsumsi air banjir itu. Ada sini banyak yang sakit Pak, kami mohon, belum ada apa-apa kami di sini. Pesawat lewat, belum ada turun apa-apa di sini Pak. Kami ada itu sakit, ada yang sakit, ada anak-anak, ini mulai batuk-batuk kami Pak. Bantuan sulit masuk untuk warga terdampak bencana di Aceh Tamiang karena akses menuju lokasi bencana yang masih terputus. Bukan hanya di Aceh Tamiang, sebagian wilayah terdampak bencana di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh masih terisolasi. Bukan hanya akses fisik seperti jalan dan jembatan yang terputus, namun juga akses internet untuk berkomunikasi dengan dunia luar. Sejumlah kepala daerah menyatakan tidak sanggup menangani dampak bencana banjir dan longsor yang melanda wilayah Sumatera ini. Beberapa kepala daerah meminta agar bencana banjir dan longsor di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh ditetapkan sebagai bencana nasional. Yang daerah terisolir itu ada 97 desa yang hari ini belum terjangkau. Kecamatannya alhamdulillah sudah turun menjadi 3 kecamatan. Yang awalnya 12, 9, 7 dan hari ini sudah berproses tinggal 3 lagi. Dengan pangan kita dan BBM kita tahan berapa hari Pak? Untuk BBM hari ini memang sudah minim, tinggal sedikit lagi. Kalau untuk beras mungkin tidak ada lagi, tinggal hanya hari ini dan besok. Gas dan kebutuhan yang lain ini memang sudah sangat menipis. Karena apa? Karena jalan akses kita terputus semuanya. Bupati itu kita tanda tangani, ada bagian yang tidak mampu kita tangani dan harus dibantu oleh provinsi dan juga harus ditangani oleh pusat. Pengertian surat itu seperti itu, sehingga nanti ada kolaborasi bahwa bencana ini menjadi bencana nasional. Sudah 3 hari yang lalu menandatangani surat tidak sanggup dari segi anggaran menangani banjir ini, Bu. Saya sudah teken, sudah tanda tangani. Jadi oleh karenanya mungkin sama juga dengan daerah-daerah lain di Aceh, dengan kondisi kami yang sangat terbatas, maka kami mohon uluran tangan dari pemerintah pusat maupun dari pemerintah Provinsi Aceh untuk segera membantu penanganan banjir ini, Bu. Termasuk pasca banjir nantinya. Kalau menurut kami bermohon kepada Bapak Presiden supaya bencana besar ini dapat ditetapkan sebagai status bencana nasional. Itu memang benar barangkali apa yang disampaikan oleh Bapak dari BNPB, tapi khusus untuk Kabupaten Nagan Raya sampai saat ini itu belum ada bantuan dari pemerintah pusat yang kami terima, Pak. Jadi oleh karenanya saya kira dengan penetapan status bencana nasional ini, maka penanganan akan lebih cepat. Karena ini terkait dengan waktu juga, ini masyarakat boleh sakit semua. Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mendesak pemerintah untuk menaikkan status bencana di Sumatera menjadi bencana nasional. Dengan menaikkan status menjadi bencana nasional, Usman menjelaskan pemerintah bisa dengan cepat mendistribusikan bantuan dan menerima bantuan dari dalam maupun luar negeri. Sekali lagi, kami turut mendesak kepada pemerintah untuk segera menyatakan keadaan darurat nasional. Ini demi percepatan pertolongan kepada saudara-saudara kita, kepada satwa-satwa Indonesia di Sumatera Utara, di Aceh, dan juga di Sumatera Barat. Pernyataan keadaan darurat nasional ini sangat penting untuk membuka segala peluang bantuan dari dalam maupun dari luar negeri. Pemerintah tidak perlu beralasan takut asing. Asing yang merusak Indonesia adalah asing yang bekerja sama dengan para pejabat Indonesia untuk merusak kekayaan alam demi keuntungan segelintir orang-orang mereka saja. Nikel, emas,
batu bara, sampai dengan semen. Hentikanlah tambang-tambang, deforestasi, hentikanlah kriminalisasi terhadap para aktivis. Dan sekali lagi, nyatakanlah keadaan darurat nasional untuk bertolongan saudara-saudara kita di Sumatera Utara, di Sumatera Barat, dan juga di Aceh. Namun pemerintah menegaskan belum perlu ada perubahan status menjadi bencana nasional. Pasalnya, penanganan bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat oleh pemerintah sudah semaksimal mungkin. Pemerintah punya banyak pertimbangan dalam menentukan status bencana. Paling penting adalah penanganannya. Penanganannya, saudara-saudara tadi sudah bisa lihat bahwa semenjak terjadinya bencana di Aceh, Sumatera Utara maupun di Sumatera Barat, seluruh sumber daya nasional bekerja keras untuk melakukan penanganan gitu. Jadi berkenaan dengan masalah status itu banyak pertimbangan dan sampai hari ini kita merasa, pemerintah merasa bahwa dengan penanganan yang cukup masif, semua sumber daya nasional dikerahkan, nah itu sementara pilihan yang diambil. Hingga Rabu sore, Badan Nasional Penanggulangan Bencana menyebut korban meninggal dunia dalam bencana banjir dan longsor di Sumatera lebih dari 700 jiwa. Sebanyak 600 lebih jiwa hilang, sementara 500 lebih warga mengungsi dan membutuhkan bantuan segera. Tim Liputan Kompas TV.